Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Baik saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Izinkan kami membawakan secerca peranan Majelis Ulama Indonesia dalam membangun masyarakat marhamah menuju wahdatul ummah dan wahdatul Indonesia. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari makhluk Allah yang paling takut adalah para ulama. Dalam konteks ini di Indonesia populer dengan yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Tentu saja dalam konteks ini peranan para ulama dalam membentuk masyarakat marhamah demi terwujudnya wahdatul ummah dan wahdatul Indonesia adalah sangat erat hubungannya dengan pembangunan intelektual masyarakat dan karakteristik masyarakat yang Islami. Di Indonesia kita kenal dengan postulat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu saja negara yang diridhoi Allah, baldah thayyibah, negara yang baik, aman, damai, sentosa, diridhoi Allah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Itu tidak terwujud seketika dan harus bertahap dari bawah. Tentunya harus ada syakhsiyah thayyibah, kemudian terbentuk dari syakhsiyah thayyibah itu menjadi qaryah thayyibah, mantiqah thayyibah, baru ada baldah thayyibah. Yang jadi masalah peranan para ulama di Indonesia dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia adalah tertuju pada pembentukan karakteristik masyarakat, tentu dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ia bertanggung jawab untuk membentuk karakter masyarakat supaya menjadi syakhsiyah thayyibah, pribadi-pribadi yang baik. Dari syakhsiyah thayyibah itu akan menjadi jam'iyah thayyibah, qaryah thayyibah, mantiqah thayyibah, baru akan terwujud baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Itu tujuan berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Saudara sekalian, yang menggambarkan peran dan tugas para ulama secara global adalah pewaris para nabi untuk meneruskan tugas dan pekerjaan yang dahulu kala dilakukan oleh para nabi pada umatnya. Kemudian tugas ulama dapat disimpulkan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik, al-amru bil ma'ruf, dan mencegah masyarakat dari perbuatan yang munkar, an-nahyu 'anil munkar. Dengan demikian begitu berat dan begitu besar peranan para ulama dalam pembangunan masyarakat di negara Indonesia tercinta ini yang berlatar sosial majemuk, pluralis dan multikulturalis, berbeda suku, berbeda budaya, bahasa, agama, dan etnik, seperti halnya masyarakat Madinah yang pernah dibina langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi nilai-nilai pluralisme, intelektualisme, semangat urbanisme masa itu diarahkan pada pembentukan paradun thayyib atau syakhsiyah thayyibah, qaryah thayyibah, mantiqah thayyibah, dan baldah thayyibah. Maka sangat tepat adanya Majelis Ulama di Indonesia untuk mengadopsi perjuangan Rasulullah SAW melalui peranan ulama bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa Indonesia aman, damai, sentosa, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, di bawah lindungan ridho Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Secara substansi, tujuan Majelis Ulama Indonesia adalah membantu negara dan pemerintah dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar di negara Indonesia, yang mana negara ini bukan negara teokrasi, bukan pula negara sekuler, akan tetapi negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang membawahi sila-sila lainnya. Hidup dalam kebinekaan dan pluralis, hidup dalam keberagaman, tetapi satu tujuan. Maka indikator-indikator dari tercapainya peran ulama dalam konteks mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sentosa, adil, makmur berdasarkan Pancasila adalah ya sekurang-kurangnya satu, berupaya memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat dan masyarakat sebagai implementasi dari mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hablunallah, hablunnas. Yang kedua, memberikan nasihat-nasihat dan fatwa terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik kepada pemerintah sebagai pemimpin dan mitra maupun kepada umat dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas dan program yang menopang pada terwujudnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, kerukunan antar umat dalam memantapkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menjadi penghubung antar ulama dan umara atau pemerintah dan penterjemah timbal balik antar umara dan masyarakat guna mensukseskan pembangunan nasional. Yang kelima, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga-lembaga Islam dan cendekiawan-cendekiawan Muslim. Yang keenam, mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Yang ketujuh, usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian yang budiman, dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, para ulama hendaknya meneladani kehidupan Nabi sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi juga untuk kelompok non-Arab di penjuru dunia dengan misi sebagai manusia pribadi dan sekaligus pemimpin umat. Tentu saja mengedepankan aspek fleksibilitas dan kekinian atau muasyirah yang menggambarkan kompleksitas umat dan masyarakat yang hidup terlahir dari berbagai generasi, mulai dari generasi 1.0 atau 2.0, 3.0, 4.0 dan masyarakat 5.0 atau sosial 5.0 di samping berhadapan dengan generasi alpha atau generasi Z. Semua membutuhkan skill dan metodologi dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Saudara sekalian yang budiman, bagi ulama di era digital dan di era robotik dalam konteks menghadapi generasi alfa adalah merupakan sebuah kewajiban, wajib ain bagi setiap individu ulama, baik yang tergabung dalam struktural Majelis Ulama Indonesia maupun yang tidak tergabung dalam struktural Majelis Ulama Indonesia, untuk memperluas dan memperdalam dakwah bil hal, dakwah bil kitabah, dakwah bil lisannya dengan memanfaatkan media-media dakwah digital terutama bagi generasi Z sesuai dengan pepatah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sampaikan pada manusia sesuai tingkat intelektual. Nah, dalam konteks ini dunia digital yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, maka peran majelis ulama harus lebih intens lagi dalam membina umat dan masyarakat ke arah terwujudnya masyarakat yang merhamat, umat yang maju dan berperadaban, masyarakat yang toleran, mengakui keberadaan, mengakui perbedaan, mengakui khilafiyah dan kebinekaan, menghargai perbedaan, paham, menghayati al-Islam sebagai rahmatan dan Indonesia sebagai baljadan ke arah kondisi negara yang aman, damai, sentosa, adil dalam kemakmuran,
dan makmur dalam keadaan di bawah lindungan ridha Allah. Baldatun thayyibatun walaupun. Saudara sekalian yang budiman, peran ulama dalam konteks pembinaan umat dan masyarakat yang ditopang dengan sumber daya dan intelektual yang mumpuni jauh akan lebih efektif dan efisien dalam menjangkau cita-cita negara dan bangsa Indonesia ke arah terwujudnya bangsa yang berperadaban, maju, dan berkebinekaan. Peranan Majelis Ulama dalam konteks dakwah bil hal di era digital menghadap generasi Z atau generasi Alpha dengan memainkan peran media digital baik dalam dakwah bil hal maupun bil kitabah atau bil lisan akan lebih cepat mengakar dalam pikrah generasi Z dan generasi Alpha, sehingga mereka akan tetap memahami betapa pentingnya kebinekaan, betapa pentingnya toleran, betapa pentingnya pluralitas dan tasamuh, betapa berharganya moderasi beragama, moderasi bermadhab, moderasi beramal dalam konteks hidup dan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta Indonesia. Akhirnya, peranan Majelis Ulama Indonesia harus menyatukan pola pikir dan paradigma besutan pakar-pakar sains dan cendekiawan agar terjadi sinkronisasi dan keilmuan yang mumpuni, pemahaman dan kebijakan dalam berbagai masalah secara komprehensif dan universal sesuai dengan kebutuhan Islam, sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan kerja yang telah dinyatakan oleh al-Islam bahwa Islam itu sholihun fi kulli zaman wa makan. Tentunya dengan visi Nahdliyin al-muhafadzatu 'alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil asl. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.